Joy. Joy, PPTN di mana gitu? Udah PPTN. Oh, udah ada. Ada sih di sini tapi kemana ya? Kayaknya lah PPTN. Ada. Oh, live berarti mulai. Batal. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Semangat, Bu. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan, Bu. Sarapan dulu dong. Bu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat nih. Walaupun udah siang, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Jadi kita ulang sekali lagi nih. Tapi sebelum diulang, Ibu ada pantun. Mau denger nggak? Boleh. Oke. Nah, pantunnya gini. Gunung Ciremai didaki si Bopak. Cakep. Ada suaranya, kita ulang. Gunung Ciremai didaki si Bopak. Ramai sih ramai, tapi kurang Kompak. Jadi kita ulang nih sekali lagi. Jadi sekali lagi nih. Ya, sekali lagi ya. Ulang. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gosok gigi pakai odol. Sekali lagi yuk, biar afdol. Soalnya masih lemes, ini masih lemes banget. Walaupun siang tadi apa? Tapi semangat harus tetap semangat Pagi. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Allah itu suka yang ganjil. Tadi kita baru berapa kali? Dua. Dua apa? Tiga. Dua kali ya? Dua kali. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong semangat walaupun udah sih. Ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menjawab salam ibu.
itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi sekarang, ada yang masih ingat gak materi kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Dinamika. Tangan siapa? Dinamika penduduk, Bu. Siapa namanya? Teti. Oke, Teti. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor, Bu. Oke, baik. Sini, Teti. Nih. Ibu, dia mau, Bu. Aja, Bu, tadi tuh Ibu. Giliran dapat makanan lagi saya aja. Nah, tadi ada yang kelupaan Bagus ya? nih. Lupa. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Oke? Intan, Hadiroh, Sadia, Hadir, Ibu. Teti, Hadiroh. Rizda, Yanti. Hadir. Ada yang nggak hadir? Aku belum ke absen, Ibu. Oh iya. Ya, Bu, tadinya telat ya, Bu. Siapa? Ibu. Ibu. Iya. Iib hadir. Hadir dong. Aisyah, Hadir, Bu. Ali, Hadir. Rizda. Hadir. Farah. Farah lagi apa, Farah? Ngantuk, Ibu. Soalnya kita Enggak, Bu, malam. lagi memikirkan Masa Masa depan. memikirkan duit. Ibu Anissa mau ngadisa Oh iya, satu lagi Anissa ya. Anissa murid baru tahu, jadi belum Ibu ada- Anissa murid baru, Bu. Murid baru, jadi belum ada di absen. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan berisik ya. Ani sama Rizda hadir. Hadir. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembelajaran sekarang, Ibu mau menampilkan sebuah tayangan video. Nanti kalian simak baik-baik. Nanti simpulkan ya. Sok bisa dilihat sekarang itunya. Videonya, simak baik-baik ya. Siap, Bu. Bisa disimak ya, nanti
Ya, Haha. di Borobudur. Di Borobudur itu ada apa aja? Candi. Candi apa namanya? Borobudur. Nah, setelah kalian melihat tayangan video ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Sok, satu orang. Apa? Ya, Bu. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sangat indah. Apa gimana? Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sangat indah, memiliki banyak sekali pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Anita, sini Han. Nah, oke. Terima kasih Hani yang telah menyimpulkan. Sok, kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa materi hari ini? Nggak tahu. Tadi kan ada di slide. Ini Oh, tentang lupa. apa? Aku Apa? kondisi alam negara Indonesia. Ada yang lain? Ada yang lain? Gak belajar tuh Bu, nggak pada tahu itu. Iya tuh Bu. Kondisi geologi Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi alam, kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, ada yang tahu kondisi fisik wilayah itu apa? Ada yang tahu? Apa? Enggak Bu. Nah, jadi yang namanya kondisi fisik wilayah Indonesia itu merupakan kepulauan. Jadi kepulauan terbesar dan penduduknya itu terbanyak di dunia nomor 4. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pembelajaran, ini ada tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, itu ada memahami keadaan fisik wilayah Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keadaan fisik dilihat dari kondisi geologi Indonesia. Yang ketiga, itu ada menjelaskan bentuk muka bumi dan kondisi iklim di Indonesia. Nah, di sini ada kondisi geologi Indonesia. Sebelumnya nih, ada yang pernah dengar nggak tentang lempeng bumi? Aku Bu, Arisda. Bumi itu bulat Bu. Ada yang lain? Aku Bu. Apa? Lempeng itu ada 3, ada Pasifik, ada Indo-Australia, dan Australia. Ya, benar. Selanjutnya, Ih, dari mana itu Intan? Dari buku dong. jadi benar sekali yang namanya kondisi geologi Indonesia itu terbagi menjadi ada 3 lempeng nih. Yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Yang kedua itu ada lempeng Indo-Australia. Ya. Dan yang ketiga itu ada lempeng Eurasia. Nah, di sini pun ada nih. Jadi bumi kita itu tidak pula seutuhnya, namun terdiri atas lempeng yang bergerak satu sama lain. Nah, Indonesia benar yang tadi dikatakan oleh saudari Intan. Nah, Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan dan gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Next, selanjutnya berarti, nah ini ya bisa dihitung, ini ya, lempengnya. Selanjutnya, nah selain membentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Nah, kenapa sih? Karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau di sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa apa ini, Sadia? Gempa tektonik, Bu, dan gempa vulkanik. Ibu, slide-nya hilang, Bu. Keburu kepencet ya. Nah, di sini tadi ada kan fenomena gempa bumi. Nah, ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik, dan juga
Sadia Bu. Gempa tektonik itu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng Bu. Nah, contohnya tuh, dulu gak tahu tuh Bu tahun berapa Aceh itu mengalami tsunami yang sangat besar yang menyebabkan semuanya rusak Bu, kecuali ada masjid itu Bu, masjidnya masih kokoh berdiri. Nomor yang kedua, coba Alif bacakan dan apa yang dimaksud dengan gempa vulkanik. Aisyah. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi seperti letusan Gunung Krakatau dan gunung berapi. Oke. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri gunung. Coba Hani sebutkan apa yang dimaksud. Apa Bu ciri-ciri gunung berapi? Iya. Berapi yaitu adanya kawah dan rekahan. Oke. Terus gunung berapi aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan Nah, ini gas, semburan gas yang seperti ini ya. Wow, bagus Bu. Itu kayak apa? Oh, itu panas tak Bu? Ini dikira tuh kembang api Bu yang ada di atas Bu. ya karena misalnya dia Selanjutnya, Meleleh dong nanti. ada selanjutnya apa? Nah, Bu, Selain semburan gas ada apa aja? selain seperti semburan gas, asap, Semur. dan lontaran material. Bukan semut tapi asap. Ya. Tak lanjut. Nah, ini bentuk muka bumi nih. Ini Hani. Ada bentuk muka bumi. Hani jangan makan ya. Nanti makannya selesai dulu. Tadi sih mau kasih permen, jadi hari ini nurut aja. Ibu mau permen. Nangis. Nanti mau permen yang makan nanti setelah pelajaran. Iya Bu. Nah sekarang untuk bentuk muka bumi itu yang pertama itu ada daratan. Daratan. Nah di daratan rendah, daratan tinggi, dan juga bukit perbukitan. Yang terakhir ada gunung pegunungan. Nah nanti kalian perhatikan baik-baik ya ini apa saja. Yang di bentuk muka bumi itu ada apa aja? Satu. Ada daratan rendah. Yang kedua. Daratan Oh iya, dataran tinggi. Dataran. Dataran rendah, dataran tinggi, bukit atau perbukitan, gunung atau pegunungan. Ingat ya, bentuk muka bumi itu ada Empat. Nah, terus selanjutnya yang dimaksud di sini ada nih dataran rendah. Tadi yang di sini ya, ingat-ingat ini posisi yang tadi bentuk muka bumi itu di sebelah mana? Yang benar. Daratan rendah, dataran rendah bukan daratan ya. Dataran rendah itu adalah bagian permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Bermanfaat untuk lahan pemukiman, pertanian, peternakan. Nah, umumnya terdapat di pesisir pantai. Yang kedua coba Tevi, apa itu? Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut dan digunakan untuk menanam tanaman jenis sayuran dan buah-buahan. Oke, yang ketiga, coba sebutkan Iif. Yang ketiga, Ya. bukit atau perbukitan adalah suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya. Namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah dengan cukup luas. Yang terakhir, coba Farah. Apa yang terakhir? Farah? Gunung atau pegunungan adalah ukuran deretan gunung dengan ketinggian 300 meter yang permukaan laut dan dipakai untuk perkebunan, rekreasi olahraga, dan melindungi
sekarang berdiri. Yeay. Berdiri dulu ya. Mager Bu. Gak apa-apa, biar ada gerakan daripada duduk terus nanti kalian sakit. Ayo. Berdiri. Yo Bu, berdiri. Udah Bu. Berdiri di kursi. Ani Bu nggak berdiri Bu. Kalian tuh beda aja. Di sini ada yang tahu nggak yel es pisang kocok? Enggak. Ada yang tahu? Pisang kocok. Kocok. Sama ke depan bareng sama ibu. Dia Bu, dia kocok. Itu kocok tuh yang ini Bu kasih Bu. Aku tahu kocoknya aja. Nih jadi liatin ya nanti es pisang kocok. Yel es pisang kocok ya gini. Yelnya gini. Es pisang kocok. Es pisang kocok. Nanti kayak Aisyah jangan salah. Ini Bu tahu ya ini maju. Nanti dikasih hadiah. tenang. Ini tuh nanti yang lihat aku tuh gimana, ilfil gimana? Nggak bisa, Bu. Ayo. Teh Anis. Anis sini. Sama Farah dong Bu. Ayo sini. Iya besan aku Bu. Nggak apa-apa. Parah, Farah. Nggak bakal digigit sama dia. Ibu Farah lagi sakit. Tidak. Ayo sini Farah. Oh, jadi harus belum makan. Lagi lemas, Bu. Ya belum sarapan Bu. Ya, jadi iya diajarin dulu. Jadi gini. Es pisang kocok. Es pisang kocok. Haus, Bu. Ini kecepatan. Ini jangan. Gak mau Bu lagi sakit perut Bu. Pisang kocok. Sama Hani Ibu. Ayo Bu sekarang. Ini aku yang gemuk Bu. Ayo semangat. Ibu Hani tuh duta ice breaking Indonesia. Duta es pisang kocok. Oh iya. Ayo Bu barengan aja Bu. Ih jaga jarak Bu, nggak boleh. Jaga jarak. 3 orang, sok. Ibu minta 3 orang, sok. Hani, Iim, sama Aisyah. Ayo, duluan. Ayo. Ayo. Nggak mau Bu, ini lagi. Itu Bu kelihatan Kan biar kelihatan ini. Nah, ya. Nanti sok. Nah, bener ya. Ibu Ya, ini. nih, liatin. Sok, lihat. Tepung pisang kocok. Lanjut ke materi. Song. Udah ya, ketawanya sudah. Iya, Bu. Disuruh maju nggak mau. Iya, kita udah mau. Kan udah
selanjutnya. Nah, itu tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, secara umum keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama, coba Anis, itu yang pertama apa? Iklim yang pertama yaitu iklim muson atau musim adalah iklim yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua itu ada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di daerah iklim tropis suhu yang tinggi, kurang lebih 20 derajat Celcius, yang mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi turunnya hujan. Nah, yang ketiga itu ada iklim laut. Coba, Tepi, apa yang ketiga? Iklim laut menyiapkan lahannya untuk terjadi karena sebagian wilayah Indonesia adalah daerah lautan, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Pada musim hujan, petani Indonesia menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Sebaliknya, nelayan mengurangi frekuensi melautnya karena cuaca buruk, gelombang laut yang besar, dan ikan pun sulit untuk didapat. Yes. Ibu, izin keluar, Ibu. Boleh, jawab. Iya, terima kasih, Bu. Yang selanjutnya coba Farah, bisa maju ke depan biar jangan ya. Ayo, Ukurannya apa? apa ininya? Yang selanjutnya apa? Yang ini. Pada saat musim kemarau, Apa kedengeran enggak? Enggak, Bu. pada saat Iya, musim ke sini. kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebaliknya, nelayan dapat mencari ikan di laut Ada ya? tanpa terganggu cuaca buruk dan hasil tangkapannya pun besar. Benar ya. Biasanya di sini ada kan? Nah, kondisi iklim Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 iklim ini. Nah, angin muson, jadi iklim muson, jadi iklim yang dipengaruhi oleh letak geografis antara yang diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Terus untuk selanjutnya di sini, ini. Tadi kan ada anginnya, ada angin muson yang kayak gitu, iklim. Nah, di sini ada iklim atau angin musim timur. Nah, kalian perhatikan baik-baik, angin musim timur itu berarti lajunya ke sini, ke atas, dan itu dimulai dari Mei sampai September. Lama, Bu. Ini angin musim timur. Lihat ininya, Udah, tuh. tanda panahnya berarti panahnya itu ke atas, bukan ke bawah. Ini angin musim timur, dan itu dimulai dari bulan Mei sampai bulan September. Nah, ini ada yang kedua nih, angin musim barat. Angin musim barat ini turunnya ke bawah. Nah, ini dimulainya dari bulan kalau nggak salah sih, dari bulan yang apa itu, Oktober sampai April. Ini dimulainya dari Oktober sampai April. Jadi ini perhatikan ya, tanda-tandanya itu ada perbedaan. Kalau angin musim timur itu panahnya ke atas, ya. Yang untuk yang barat, angin musim barat itu ke bawah, tanda-tandanya ke bawah. Ya, selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat tuh. Iklim atau cuaca musim atau musim barat. Nah, di sini juga terdapat angin musim barat terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin musim barat ini bergerak dari Samudra Pasifik yang saat itu sedang panas atau musim panas, sedangkan di Indonesia terjadi hujan karena angin yang dibawa dari Samudra Pasifik ini membawa banyak sekali uap. Nah, itu yang dimaksud atau dinamakan dengan iklim musim barat. Nah, untuk selanjutnya ini ada angin musim timur. Nah, angin musim timur ini terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Angin muson ini bergerak dari benua Australia yang saat ini musim dingin. Jadi di benua Australia ini sedang mengalami dingin nih, musim dingin.
perbedaannya ini kalau angin musim barat itu membawa uap air, sedangkan angin musim timur itu tidak membawa air, tidak membawa uap air. Nah, di sini ada yang ketiga, iklim laut. Nah, coba bisa dibacakan, Rizda. Coba iklim angin laut. Iklim angin laut terjadi karena sebagian wilayah Indonesia adalah daerah lautan sehingga banyak menimbulkan penguapan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Semua tahu, Bu? Iya, betul. Nah, bisa untuk selanjutnya coba Intan. Yang mana, Bu? Dari fokus ya. Ya, Jangan Bu. cuma fokus sama yang lain, fokus ke depan. Itu ya, pada musim hujan ini Boleh agak maju ya, Bu, boleh, nggak boleh. kelihatan. Boleh, Pada boleh. musim muka depan. Nggak apa-apa, sama ke depan aja. Bentar ya, Bu, maskernya dipakai dulu. Ya aku tadi maju nggak pakai masker. Iya, dari sok. Bisa maju ke depan. Yang pada musim hujan, Kak, Bu. Iya, sok. Pada musim hujan ini banyak dimanfaatkan oleh petani Indonesia untuk menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Sebaliknya, para nelayan mengurangi frekuensi melautnya karena cuaca buruk, gelombang laut besar, dan ikan pun susah ditangkap. Sudah tak, Bu, atau sampai bawah? Sampai bawah, sok. Sampai bawah. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sedangkan bagi nelayan, bagi nelayan itu dimanfaatkan untuk mencari ikan di laut tanpa terganggu cuaca yang buruk dan hasil tangkapan pun banyak dibandingkan musim hujan. Udah, Bu? Iya, siap. Makasih ya, Bu. Berikan. Jadi iklim laut di sini memang ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau iklim laut ini terjadi sebagian wilayah Indonesia adalah daerah laut ya, sehingga banyak menimbulkan penguapan air. Nah, pada musim kemarau petani itu malah membiarkan lahannya untuk tidak ditanami karena kekeringan. Sedangkan bagi nelayan itu ada manfaatnya. Jadi sangat bermanfaat sekali malah ketika memang tidak terjadi hujan atau kemarau. Itu bisa menghasilkan tangkapan ikan yang sangat banyak gitu. Ketika tidak terjadi musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu manfaatnya bagi para petani, bisa bercocok tanam, bisa memanen dan lain sebagainya. Nah, udah nih, udah selesai. Sekarang, Ibu ada sebuah soal nih, soal. Ada soal. Nah, di sini Ibu sudah membuat ini. Nanti ada yang bisa membantu? Bu, boleh sini. Boleh bantu. Boleh bantu, Bu. Hani. Iya, Bu. Pakai maskernya ya. Jadi, nah, tadi kalian sudah lihat kan dari yang tadi kita paling di kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan.
dia, Bu. Ibu, keadaan fisik di Indonesia itu ada 3, Bu. Yang pertama di situ ada kondisi geologi, yang kedua di situ ada bentuk muka bumi, dan yang ketiga ada kondisi iklim di Indonesia, Bu. Betul sekali. Iya, Bu. Nah, di sini coba yang termasuk ke dalam kondisi geologi. Di sini kan tadi ada yang namanya gempa. Jadi ada fenomena nih di kondisi geologi Indonesia ini. Itu ada 2 fenomena gempa bumi. Coba kalian sebutkan yang ini nanti termasuknya ke fenomena gempa apa, terus ini juga ke gempa apa, gitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Sok, siapa yang mau? Siapa yang tahu? Sok bisa keting. Tadi kan sudah dipaparin yang masih di Aceh ini termasuk gempa apa, terus yang ini juga yang letusan Krakatau juga termasuk gempa apa. Terus yang ini nih bagiannya ini berarti ada 4 poin. Kan ada ya yang di itu Iya, Bu. Nah, yang termasuk dataran rendah itu yang mana, dataran tinggi itu yang mana, terus perbukitan sama yang sok coba. Siapa yang bisa maju ke depan? Mau, Bu. Sok sini Rizka. Boleh. Ada yang mau lagi? Eti, kenapa lemas? Enggak, Bu. Udah dapat hadiah ya, Bu. Lepas ya, Bu. Ya, Bu. Bener nggak itu? Coba sebutkan apa? Gak kelihatan, Bu. Kondisi geologi ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Contohnya itu apa yang itu? Yang gempa tektonik itu apa? Tsunami, gempa vulkanik itu belum meletus. Letus. Berikan tepuk tangan. Yeay. Terima kasih Rizda. Sok yang selanjutnya ada yang mau maju lagi nggak? Bu. Sok Anis, boleh maju ke depan Anis? Nisa tahan nih sih. Anis, Oh, Anis. Iya. Pak Anis. Di sampingnya tak, Bu? Iya. Sok. Di sampingnya. Di samping. Sok coba sebut. Ada deh. Ya enggak. Sok. Coba sebutkan itu apa aja. Perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke depan. Ada jangan ribut ya. Jadi bentuk muka bumi itu ada dataran rendah, yang pertama dataran tinggi, yang ketiga bukit atau perbukitan, dan yang keempat gunung atau pegunungan. Nah, untuk yang terakhir nih, siapa yang maju? Siapa yang maju? Ibu, Iin. Mau. Sok, siapa? Satu orang maju nih. Ayo, Ip. Intan, boleh maju ke depan. Apa Bu yang mana? Itu yang depan. Ayo Tan, di sini Tan. Iya, Bu. Semangat, Intan. Iya, yang mana Bu? Itu yang bawah ya. Yang ini ya? Ya, ini bisa di. Ini ditempel aja ke Bu.
kecil. Sini, boleh maju ke depan. Petanya harus yang segede bebas. Kan tadi ada PowerPoint tuh. Kan, Ibu kan udah bilang dari tadi, perhatikan arah panahnya. Angin muson barat itu panahnya kemana? Angin muson timur itu arahnya kemana? Yang barat ke bawah. Sini, nggak apa-apa ya. Depan. Coba jelaskan sama teman-temannya. Angin muson timur berarti arahnya yang ke bawah apa yang ke atas? Bawah. Atas. Oh, atas. Yang benar. Yang atas. Ragu-ragu nih, bener nggak? Yakin Bu. Yakin dong. Bu kasih tahu, Bu. Ke atas. atas. Itu yang apa yang atas tuh? Yang timur ya. Timur. Berarti angin muson barat. Yang barat ke bawah Bu. Sok, sekarang coba sebutkan berdua. Yang namanya kondisi iklim Indonesia, angin muson barat itu yang padanya ke bawah. Dan yang angin Timur ke atas. Oh iya, yang ke atas, yang ke barat, yang barat itu Yang ke bawah. Bawah. Coba sok sebutkan. Kondisi iklim di Indonesia adalah angin pertama, angin muson timur yang arahnya ke Atas. Atas. angin muson barat yang arahnya Ke bawah. Iya, betul. Yuk. Nah, untuk sekarang nih,
Tadi kerja apa? Hah? Iya, dimaksa Bu. Ini boleh maju gak sini? Perwakilan dari masing-masing kelompoknya bisa maju. Dari kelompok 1 ini kelompok 1 kelompok 2. Perwakilan. Iya. Semuanya aja Bu, biar bareng-bareng. Ya udah. Sama di corona. Ya udah jaga jarak. Gak apa-apa. Baju Bu, lagi jalan. Biar maju semua, biar kelihatan cantiknya. Ayo, baju. Iya, cantiknya Pakai semua. masker, bolehnya. Iya. Gak apa-apa. Jadi semua apa sendiri nih Bu? Semua biar Dua kelihatan aja, berdua. cantiknya. Ayo. Ayo. Udah dapat sekarang. Dia mainannya yang lain. Kamu bisa di sini. Ketuanya tuh. Tentang keadaan fisik Indonesia itu apa aja? Lihat dari gambar. Oh, yang dilihat dari gambar pertama yaitu ada gempa tektonik. Dan ada gempa Vulkanik. Lalu bentuk muka buminya ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit perbukitan, sama gunung dan pegunungan. Nah, ini harus jaga jarak. Iya. Jadi satu orang ya. Bisa kamu maju. Nih bisa kondisi geologi. Intan, si Intan yang di sini. Ya. Nanti sebutkan apa itu kondisi geologi. Kondisi geologi yang pertama di gambar pertama itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu di mana kira-kira? Wilayah apa? Di Aceh. Oh, di Aceh. Ya. Tsunami Aceh ini. Iya. Jadi makanya dengan gempa tektonik ya fenomena gempa tektonik. Iya, Bu. Berarti ya. Anak-anak yang kelompok 2 nih. Ya Bu. Ini yang kedua. Itu ada apa? Yang keduanya ada gempa vulkanik. Itu oke, baik. Itu Gunung. Di gunung berarti. Sok, siapa yang ke selanjutnya? Selanjutnya itu ada bentuk muka bumi Bu. Ada 4. Ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit perbukitan, sama gunung atau pegunungan. Nah, kita bermukim di sini berarti termasuknya dataran apa? Rendah. Nah, kalau kita mau rekreasi nih, misal olahraga, terus nginep-nginep, terus pengen lihat suasana yang adem, itu di mana? Dataran tinggi. Dataran tinggi atau? Gunung pegunungan. Oke, betul. Nah, itu selanjutnya nih. Kondisi versi Indonesia Bu. Nah, itu ada apa aja?
bumingnya itu Iya, iya. nah, Bu, bentuk muka buminya itu yaitu ada pegunungan Dari bawah. di bawah ini. Dari sini. Oh ya, bentuk muka bumi bentuk muka buminya itu ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit perbukitan, dan gunung pegunungan. Nah, kita ketika mau menanam sayur-sayuran nih, itu di mana adanya? Dataran Dataran tinggi. tinggi. Sawah. Kalau kita mau rekreasi nih, di mana? Bisa di gunung, di pantai. Di Nah, tengah kalau pantai itu maksudnya dataran apa? rendah. Dataran tinggi. Rendah. Terus selanjutnya, so. Selanjutnya yaitu kondisi iklim di Indonesia dibagi dua, yaitu kondisi angin muson timur dan angin muson barat. Oh, arahnya itu untuk angin muson timur dari atas, kalau untuk angin muson barat Dari arahnya bawah. Dari bawah ya. Oke, berikan tepuk. Ya. Pegel-pegel gak? Enggak. Pegel gak? Lapar, Bu, belum sarapan, Bu. Iya, oke. Nanti habis ini sarapan. Untuk sekarang Siang. 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 Makan siang. Sok sekarang mah berdiri biar cepat selesai. Berdiri aja dulu. Ngapain berdiri? Ya berdiri teman-teman. Dari kelompok satu ibu mau satu orang, dari kelompok dua ibu mau satu orang. Habis ini nanti selesai. Ngapain, Bu? Nggak mau yang tadi nggak mau. Enggak. Nggak mau yang tadi, Bu. Ayo, ayo. Jangan yang tadi ya. Jangan yang tadi. Iya, enggak. Nggak balik lagi. Dari kelompok satu, kelompok satu ada Dali. Mau ngapain, Bu? Jangan ya, Bu. Ini yang kedua, kelompok dua. Ditunjuk aja, Bu. Ayo, Gak ada yang tunjuk mana. aja. Ditunjuk aja, Bu. Siapa lagi? Anis, waktunya nih. Ngapain, Bu? Mau joget, Bu. Mau jadi duta pisang kocok. Mau dikasih pisau ya, Bu? Sini, sini, sini. Ya, Bu. Kasih hadiah.